Selanjutnya, Bab 871, Medan Pertempuran. Ada beberapa makhluk menakutkan di medan pertempuran ketujuh, masing-masing dari kam yang berbeda. Mereka semua berdiri di atas yang lainnya. Dan Lo Fong jelas, bahkan jika ia memberikan semua yang ia miliki, menggunakan semua kartu asnya, ia masih tidak akan sebanding dengan salah satu dari mereka. Ketika perbedaan kekuatan terlalu besar, tidak ada yang benar-benar penting. Jika seseorang mengatakan bahwa Ratu Serangga Nancheng adalah salah satunya, maka Kaisar Makam Hitam adalah yang lain. Nancheng menggunakan tentara serangga abadinya untuk berkuasa di atas medan pertempuran. Makam Hitam mengandalkan satu bilah makam darahnya, membantai banyak orang. Ia mengandalkan kekuatan murni. Dalam hal reputasi, Makam Hitam lebih tinggi. Adapun kekuatan tempur, sulit untuk mengatakan siapa yang lebih lemah di antara mereka berdua. Dalam ruang kecil di mana tentara serangga abadi akan terpengaruh, Makam Hitam bisa dengan mudah membunuh seluruh tentara. Jika mereka memiliki ruang yang cukup, tentara serangga bisa dengan mudah menyerang berulang kali. Itu akan menakutkan. Kaisar Makam Hitam bangga secara alamiah. Ia telah menyinggung prajurit yang tak terhitung jumlahnya dan berasal dari ras Ciwang. Karena ia menyinggung terlalu banyak prajurit, ia melarikan diri ke perang wilayah terluar selama tingkat Lord Domain-nya. Ia kemudian memulai perjalanan panjang membunuh, tumbuh sampai ia hampir tak terkalahkan di tingkat kaisar. Ras Ciwang telah lama memperlakukannya sebagai pilar dukungan, menyelesaikan semua musuhnya sejak saat itu. Bahkan memberinya sejumlah besar sumber daya untuk tumbuh. Pikiran Lo Fong mencerminkan data yang ia baca sebelumnya. Mengesankan. Tumbuh dari Lord Domain ke tingkat seperti itu, jika ia lebih baik dalam aspek tertentu, ia akan mirip dengan guru saya, Yan sejati, pikirnya. Nancheng dan Makam Hitam, keduanya dekat dengan kaisar tak terkalahkan. Perbedaannya mungkin tidak terlihat banyak, tetapi itu menjadi lebih sulit saat seseorang naik lebih tinggi. Untuk menyempurnakan area tertentu sangatlah sulit. Bagi Yan sejati untuk mencapai tingkat kaisar tak terkalahkan, itu sangat jarang bahkan di triliunan ras. Jumlah keabadian seperti itu bahkan lebih rendah dari jumlah kesatria secara total. Waktu berlalu, dan para prajurit terus bertambah jumlahnya, semua berkumpul di banyak ruang terlarang dan menuju ke yang berikutnya. Mereka tinggal selama setengah jam hingga setengah hari di setiap ruang sebelum pindah. Ini terus terjadi selama 2 hari, dan jumlah prajurit di setiap tim tumbuh menjadi jumlah yang mengejutkan. Hanya kelompok kita saja memiliki lebih dari 16.000 prajurit. Tian Chen terkejut di samping Lo Fong. Dan kita bahkan belum mencapai titik kumpul terakhir. Kelompok-kelompok lain akan membuat jumlahnya tumbuh lebih banyak lagi. Tatapan Lo Fong namun tertuju pada seorang prajurit di kam manusia. Ia membawa 7 bilah berbeda di punggungnya, seorang prajurit manusia. Ia mengenakan armor ungu kuno, memegang sarung tangan hitam khusus di tangannya. Dahinya memiliki tanda 7 bilah, dan ia mengeluarkan energi yang sangat banyak. Bahkan, Kaisar Makam Hitam Kam Iblis yang jauh merasakannya. Begitu banyak sehingga ia memperkuat haus darahnya. Kaisar 7 bilah, gumam Lo Fong di dalam. Kaisar 7 bilah, seorang prajurit manusia. Jumlah prajurit di sisi manusia telah mencapai lebih dari 5.000 keabadian. Dan lebih dari 90% dari mereka adalah kaisar. Hanya kaisar batas saja telah mencapai puluhan dari mereka. Ada 10 kaisar puncak lainnya yang mahir dalam serangan jiwa. Secara alami, inti dari kelompok itu tidak lagi berfokus pada Lo Fong atau Tian Chen, melainkan kaisar 7 bilah itu. Menurut guru, 7 bilah memiliki harapan untuk mengejarnya dan bulu surga, pikir Lo Fong. 7 bilah adalah prajurit pembaca roh. Ia bangkit dari dojo kapak besar dan diserap sebagai jenius inti. Dan ia adalah jenius nomor 1 dari generasi itu saat itu. Mungkin dalam hal bakat dan kecepatan peningkatan, ia tidak bisa dibandingkan dengan KD atau Luo Feng. Luo Feng memiliki binatang bertanduk emas dan tubuh Mosha di tingkat Lord Sektor. Dan tubuh buminya masih di tingkat Lord Domain. Oleh karena itu, meskipun tampaknya peningkatannya sangat cepat, itu tidak segila kelihatannya. Tapi 7 bilah masih jauh lebih tinggi dari jenius seperti Bolan.
Setelah menjadi abadi, ia diterima sebagai murid oleh salah satu master semesta dari dojo kapak besar. Kemudian ia naik lebih jauh lagi. Hanya dalam beberapa puluh ribu tahun, ia sudah dekat dengan tingkat kaisar tak terkalahkan. Dan tidak jauh dari Yan sejati dan bulu surgawi dan beberapa prajurit kuno lainnya. Echelon atas kemanusiaan menyukai 7 bilah dan semua menganggapnya memiliki harapan besar untuk menjadi kesatria. Dengan asuhan kemanusiaan dan bimbingan master semerta itu, bersamaan dengan beberapa pertemuannya yang khusus, itu menghasilkan kaisar 7 bilah saat ini. Ini adalah murid sejati dari master semesta. Apakah itu master semesta itu? Tidak tahu, saya dengar itu dari dojo kapak besar. Kemanusiaan memang kuat. Kita bahkan tidak memiliki satu master semesta pun di ras kita, tetapi mereka memiliki cukup untuk membentuk 5 leviatan, setiap orang dengan beberapa di dalamnya. Kamp manusia berdiskusi dengan nada berbisik, bahkan tidak menyebutkan kekuatan 7 bilah, hanya gelar menjadi murid dari master semesta saja sudah cukup untuk memungkinkannya memimpin kelompok. Karena makhluk seperti itu pasti tidak akan jatuh. Benar-benar lelucon. Jika murid dari master semesta jatuh di sini, itu akan lebih menakutkan daripada jatuhnya bintang tersegel. Luo Feng, jika Anda mengungkapkan identitas Anda akan menonjol lebih dari 7 bilah itu. Babata berkata secara mental, Anda adalah murid dari pemimpin kota kekacauan primal, dan ia adalah orang nomor 1 dari perusahaan semesta virtual. Ia membela tanah suci manusia kota kekacauan primal yang jauh lebih kuat dan Anda diterima di tingkat Lord Sektor. Menonjol apanya? Diamlah, Luo Feng meraung. Sangat galak. Babata tidak mengganggu Luo Feng lagi. 7 bilah, Luo Feng melirik. Akan sangat sulit bagi Luo Feng untuk mengalahkannya di tingkat Lord Sektor, tetapi begitu ia menerobos ke abadi, maka mengalahkannya akan mudah. Sayang sekali, saya hanya tingkat Lord Sektor. Tanpa mendapatkan pilihan terbaik untuk klon ketiga dan memproduksinya, saya pasti tidak bisa menerobos. Waktu pelatihan saya juga sangat singkat dan pemahaman hukum saya tidak tinggi. Saya tidak terburu-buru untuk menerobos. Luo Feng telah merenungkan dengan keras tentang tubuh ketiga. Hanya di dalam aliansi Hong dan gudang harta karun, ia telah memeriksa binatang khusus dan bulu, darah, dan seterusnya. Namun, apapun yang bisa ia beli, ada beberapa yang lebih baik dari binatang bertanduk emas. Namun mereka tidak memenuhi harapannya. Semesta memang memiliki beberapa binatang surgawi, beberapa dengan hanya 1 di seluruh semesta, seperti dewa binatang. Secara natural, Luo Feng hanya membutuhkan versi Lord Sektor dari salah satu binatang ini. Kamp manusia memiliki total lebih dari 16.000 keabadian. Dan semua dari mereka berasal dari berbagai bagian semesta. Dengan penampilan yang berbeda, beberapa adalah bentuk kehidupan daging dan darah, beberapa energi, beberapa logam, beberapa tanaman. Bentuk kehidupan tanaman adalah spesies besar, meskipun tanaman seperti pohon anggur kontak, awan, dan tanaman pemakan bintang memiliki kesadaran yang lemah. Ada beberapa dengan kecerdasan yang sebanding dengan manusia. Beberapa yang terlihat mirip dengan manusia, hanya dengan konstruksi yang berbeda di dalamnya. Gemuruh. Gunung bergemuruh dan mengungkapkan lubang yang sangat dalam. Bintang berputar di dalamnya. Pintu keluar. Itu pintu keluar. 4 kamp segera bergerak sesuai dengan jarak mereka dari pintu keluar. Lebih dari 16.000 keabadian dari semua ras memasuki lubang besar itu. Kamp manusia adalah kelompok ketiga yang masuk. Setelah mereka terbang, mereka merasakan waktu dan ruang bergeser saat mereka mendarat di puncak batu besar. Sebuah ruang yang luas. Ada banyak puncak batu yang melayang, dekat satu sama lain. Mereka seperti kerikil yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang membentuk jalur besar. Luo Feng sudah memiliki pengalaman ini, mengetahui bahwa ini adalah jalur kekosongan. Mengikuti ini akan mengarah ke ruang terlarang berikutnya. Sial! Luo Feng mendarat di batu dan menatap ke ruang yang jauh, mengambil nafas dalam-dalam. Begitu banyak prajurit. Ini hanyalah jalur ke ruang berikutnya. Jumlah prajurit di sini seharusnya jauh lebih rendah. Namun di sini ada lebih dari 100.000 keabadian. Kamp batu melayang di ruang yang luas. Setiap dari mereka memiliki sejumlah besar keabadian yang berkumpul di atasnya.
Jumlahnya tak masuk akal. Pada titik ini saja telah melebihi 100.000. Aliansi Hong dari manusia hanya memiliki 100.000 kaisar. Tian Chen berdiri di sampingnya dan tersenyum. Dan kualitas dari 100.000 kaisar itu juga tidak terlalu tinggi, kata Luo Feng. Tentu saja tidak, seru Tian Chen. Seluruh proses ini mengumpulkan lebih banyak prajurit dari setiap ruang, terutama yang lemah. Setelah melihat prajurit yang lebih kuat, secara alami akan mundur. Mereka semua takut kehilangan nyawa mereka. Di sepanjang jalan, mereka pasti akan pergi. Cara untuk menyerah pada bintang tersegal sederhana. Ketika kelompok besar memasuki jalur, cukup tidak mengikuti mereka dan menunggu yang berikutnya untuk pergi sendiri. Itu akan memungkinkan mereka untuk meninggalkan kelompoknya. Juga, banyak prajurit mutlak yang penuh dengan kepercayaan diri di sekitar medan pertempuran ke-7 juga dapat menuju ke sini setelah mendengar jatuhnya bintang tersegal yang akan segera. Para prajurit super dari Menara Bintang sama, teleportasi melalui negara dewa ke sana, menuju dekat ke tempatnya, seru Tian Chen. Oleh karena itu, dari lebih dari 100.000 keabadian di sini, ada banyak prajurit mutlak. Lihat, Kaisar Kejatuhan Hidup Otomaton, 7 bilah ras kita, dan Kaisar Dalong itu, siapa yang tidak terkenal di sini? Sekarang semua orang berkumpul di sini. Dan ada begitu banyak di jalur ini mungkin akan menjadi tempat di mana bintang tersegal akan jatuh. Luo Feng mengangguk. Tempat di mana mereka biasanya bisa melihat bintang tersegal ada di dalam jalur ini. Oleh karena itu, kemungkinan jatuhnya di sini sangat tinggi. Bintang tersegal, lihat, bintang tersegal, itu muncul. Bintang tersegal telah muncul. Lebih dari 100.000 keabadian yang ramai, semuanya memusatkan perhatian mereka di bawah seketika. Tian Chen dan Luo Feng mengikuti. Di ruang yang luas di bawah, pusaran energi muncul, dan di kedalamannya, sebuah bintang berputar dan melayang ke atas. Selanjutnya, Bab 872, Aliansi. Gemuruh. Sebuah gemuruh terjadi dari pusaran air raksasa. Di dalam pusaran air, bintang tersegel itu berputar dan melayang ke atas, lebih lambat dan lebih lambat, hampir seperti dihentikan oleh sesuatu. Begitu banyak bintang tersegel. Pasti ada ribuan dari mereka. Wow! Suara-suara terkejut. Di sekitar pusaran air raksasa, bintang tersegel yang berputar melayang di sekitarnya. Setiap dari mereka dengan diameter 9.000 km hingga 90.000 km. Dengan sekali lihat, ada ribuan dari mereka semua bergerak secara bertahap. Mereka semua berputar di sekitar pusat pusaran air. Satu bintang tersegel yang telah melayang keluar adalah yang paling mencolok dari kelompok itu. Pemandangan ini seketika membuat lebih dari 100.000 keabadian di sana menjadi gila. Banyak dari mereka sudah tidak sabar. Luo Feng melirik. Yang Tian Chen memanggilnya di samping. Apakah Anda menginginkan bintang tersegel itu? Jangan bilang Anda tidak menginginkannya. Luo Feng meliriknya di samping dan tersenyum. Siapa yang akan datang mempertaruhkan nyawanya jika mereka tidak menginginkannya? Namun, peluang kita untuk mendapatkannya sangat rendah. Ada lebih dari 100.000 keabadian di sini. Di antaranya ada Nanchen, Makam Hitam, Dalong, dan lain-lain. Total 9 makhluk menakutkan. Mereka kuat, tetapi ada lebih dari 100.000 keabadian di sini. Kekuatan individu mereka telah berkurang. Siapa yang berani melawan kelompok? Bahkan para kesatria, jika terkena serangan gabungan lebih dari 100.000 kaisar, akan mati dari serangan itu, kata Tian Chen. Saya sudah menghubungi para kaisar batas, membentuk aliansi dengan sekitar 1.000 sekutu. Kita akan menyerang bersama dan mendapatkan harta karun itu. Lebih dari 1.000 sekutu membentuk aliansi, Luo Feng terkejut. Kata Tian Chen. Saya sudah mengirim permintaan melalui sistem semesta virtual untuk mengadakan pertemuan, memungkinkan semua yang memiliki akses untuk masuk. Ruang pertemuan sementara ini, entah itu di perang wilayah terluar atau wilayah rahasia, keabadian dapat sering mengaturnya dalam keadaan sulit. Saat permintaan disetujui, keabadian yang diundang dapat seketika masuk, dan mereka dapat membuat keputusan cepat. Tentu saja, biayanya tidak kecil. Namun, itu tidak banyak bagi seorang kaisar. Saya sudah mengirim email massal untuk mengingatkan mereka.
Kita harus bergegas dan bergerak untuk memiliki kesempatan, kata Tianchen. Perhatian, saya Kaisar Tianchen, dan saya sudah mengirim email kepada kalian semua. Setelah membacanya, silakan segera menuju ke ruang pertemuan. Tianchen berkomunikasi, membuat lebih dari 1000 sekutu keabadian di kampung manusia saling bertukar pandang. Semua mengirimkan kesadaran mereka ke semesta virtual untuk memeriksa email mereka. Semesta virtual. Di dalam ruang khusus, ada banyak pulau di sana, dengan beberapa lainnya melayang di langit. Setiap pulau memiliki ruang pertemuan yang megah. Siapapun yang meminta untuk menggunakan ruangan ini dapat menggunakannya kapan saja. Di dalam ruangan ada meja bundar besar, ada kursi singgasana berukir batu. Total 1000 dari mereka. Shiu, 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 shiu. Siluet-siluet muncul di sekitar atas kursi singgasana saat jumlah prajurit bertambah. Luofeng dan Tianchen muncul di kursi singgasana juga. Dalam 10 detik, 1000 kursi singgasana terisi. Hampir semuanya adalah kaisar. Perhatian semuanya, Tianchen berbicara. Menurut aturan dari sebelumnya tentang bintang tersegel yang jatuh, dari waktu ia muncul hingga waktu ia jatuh, ia harus perlahan-lahan menerobos penghalang di sekitarnya untuk akhirnya jatuh. Ini akan memakan waktu yang cukup lama. Kita masih punya waktu untuk merencanakan sekarang. Namun, pertarungan untuk bintang tersegel telah menarik banyak prajurit. Bahkan, makam hitam dan dalong dan yang lainnya telah muncul. Jika kita tidak bekerja sama, kita tidak punya harapan sama sekali. Benar, kita semua datang ke sini bukan untuk menonton mereka mendapatkan harta karun. Seorang keabadian dengan energi kuat yang ditutupi armor berat berkata, ada sejumlah besar prajurit. Saat bintang itu jatuh, itu akan menjadi perang habis-habisan. Sebuah tim yang terlalu besar akan sulit dikendalikan. 1000 keabadian sudah pas, Tianchen melanjutkan. Kita mungkin bukan tandingan makam hitam jika kita sendirian, tetapi dengan 1000 dari kita, dengan hampir semua di tingkat kaisar, kita tidak perlu terlalu khawatir. Juga ada 11 kaisar batas dan 8 kaisar puncak yang mahir dalam serangan jiwa. Luofeng terkejut. Persentasenya sangat tinggi. Di antara kaisar normal, sulit bahkan 1 dari 100 untuk mencapai tingkat kaisar batas. Hal utama adalah bahwa banyak prajurit yang lebih lemah telah pergi lebih awal, hanya menyisakan yang kuat. Oleh karena itu, persentasenya sangat tinggi. Ada lebih dari 1000 kaisar. Dengan kekuatan kita digabungkan, bahkan dalong atau makam hitam tidak akan berani mencari masalah dengan kita sendirian, kata Tianchen. Dengan 1000 dari kita punya kesempatan. Tianchen, bintang tersegel itu akan pergi ke siapa? Seorang keabadian ras lain yang jauh segera berteriak. Sangat sederhana. Ketika pertama kali dimulai, kita akan menggabungkan kekuatan. Ia tersenyum. Adapun siapa yang mendapatkan bintang tersegel, itu akan tergantung pada keberuntungan. Siapapun yang mendapatkannya, aliansi kita akan secara otomatis bubar saat itu. Setidaknya kita semua sekutu dalam sistem tentara, dan kita tidak bisa saling membunuh. Adapun yang mendapatkan bintang tersegel, ia harus bergantung pada kemampuan melarikan dirinya sendiri. Mengharapkan orang lain untuk membantunya setelah mendapatkan harta karun itu, bahkan jika saya mengatakannya, saya ragu ada yang akan melakukannya. Haha, kekeh. Segala macam tawa datang dari kelompok keabadian. Mereka bergema di seluruh ruang pertemuan. Adapun rencana, tidak perlu. Ketika saya mengirim pesan, kita semua akan saling membantu nanti. Saya percaya tidak ada kaisar yang sebodoh itu, kata Tianchen. Ketika kita menggabungkan kekuatan nanti, kita hanya memiliki satu tujuan. Ketika bintang tersegel jatuh, kita semua akan sedekat mungkin. Siapapun yang mendapatkannya akan terserah pada keberuntungan dan keterampilan. Apakah semua orang setuju dengan saran saya? Ia melihat sekeliling. Jika ada keberatan, silahkan berbicara. Seluruh ruangan hening, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Untuk bisa mencapai tingkat kaisar, mereka semua secara alami akan jelas tentang rencana itu. Aliansi seperti itu harus secara alami dibentuk melawan makhluk seperti Dalong dan Nancheng. Bagaimanapun, dengan lebih dari 100.000 kaisar di sini, tidak ada yang di sini untuk bermain-main. Setiap orang memiliki ambisi. Sangat bagus. Tianchen tersenyum.
Aliansi kita terbentuk, seorang prajurit manusia yang jauh tersenyum juga. Itu adalah Kaisar Puncak Changqi. Biasanya, aliansi seperti itu memiliki manusia sebagai intinya. Kita akan bekerja sama, adapun siapa yang mendapatkan bintang tersegel dan apakah ia bisa menyimpannya, itu akan tergantung pada keahliannya sendiri. Bagus, Aum, bertarung, segala macam suara terdengar, bahkan bahasa ras lain bisa terdengar. Jelas kelompok itu bersemangat dan dipenuhi dengan antisipasi. Sebenarnya, ada harapan untuk melarikan diri dengan bintang tersegel. Seperti jika Luo Feng atau beberapa lainnya mendapatkannya, ia bisa segera melarikan diri ke dalam kelompok sekutu mereka. Meskipun mereka mungkin tidak terlalu senang tentang itu, mereka tidak akan berani mengkhianatinya. Dan musuh lain tidak akan punya cara untuk melakukan serangan gabungan juga. Jika mereka melakukannya, itu akan mengenai prajurit manusia lainnya, dan mereka secara alami akan memblokirnya bersama-sama. Dalam kekacauan seperti itu, memiliki sekutu sebagai perisai tentu memberi seseorang harapan untuk bertahan hidup. Tentu saja, peluang jatuh jauh lebih tinggi. Namun untuk bintang tersegel, para keabadian di sini semua bersedia mengambil risiko. Luo Feng berdiri di udara dan melihat sekeliling, dengan jelas melihat banyak keabadian yang melayang di atas puncak, secara alami membentuk kelompok mereka sendiri dan bergerak. Jelas bahwa mereka diam-diam membentuk aliansi mereka. Banyak prajurit di sini tidak memiliki kekuatan untuk menandingi Dalong atau makam hitam atau 7 bilah. Namun, tidak ada yang mau begitu saja membiarkan mereka lolos begitu saja. Bahkan Luo Feng, meskipun ia siaga tentang segala sesuatu di dalam menara bintang, ia juga ingin mencoba dan mendapatkan bintang tersegel. Yang Kaisar Chanyu, Tianchen berkata, "Kita 9 adalah manusia. Kita pasti akan lebih bersatu." Luo Feng mengangguk. Tentu saja, seorang pria pendek berambut putih yang jauh dengan jenggot putih berkata, "Tianchen, Luo Feng dan Chanyu adalah yang terkuat dari 9 manusia itu. Apa yang mengikuti mereka adalah para kaisar puncak dan kaisar tinggi. 9 manusia itu tidak memiliki kaisar rendah atau pejabat apapun. Sayang sekali 7 bilah tidak akan membantu kita, Changqi berkomunikasi. Jika ia bergabung dengan kita akan menjadi pakan meriam," Tianchen meraung. "Apakah Anda tahu betapa kuatnya ia dan dengan posisinya yang tinggi? Apakah Anda tidak menyadari bahwa ada banyak prajurit yang sudah ia beli di sampingnya? Ia adalah murid dari Master Semesta. Kekayaannya pasti gila membeli para prajurit ini. Para prajurit ini tahu peluang mereka untuk mendapatkan bintang tersegel sangat rendah. Tetapi, untuk mendapatkan beberapa manfaat dan menjadi sekutu dengan 7 bilah, ada banyak yang akan bersedia. Jika itu saya juga akan bersedia," Changqi bergumam. "Bajingan," Tianchen bahkan tidak bisa memaksakan senyum. "Berhenti main-main, lihat ke bawah," Chanyu berteriak. Luo Feng dan kelompok 9 manusia itu semua melihat ke bawah. Bintang tersegel di dalam pusaran air itu melayang ke atas, namun itu berjuang keras melawan tekanan tak berbentuk. Saat ia melayang, Luo Feng bisa dengan jelas melihat riak yang tak terhitung jumlahnya, menahan bintang itu. Entah itu bintang tersegel yang akan jatuh, atau ribuan lainnya yang berputar di sekitarnya, mereka semua ditahan oleh riak yang sama. Itu energi dari menara bintang, itu menahan bintang tersegel yang tak terhitungnya. "Kita tidak bisa mendekat," Tianchen berkata dengan lembut. "Jika kita secara paksa menembus penghalang itu, kita pasti akan jatuh. Tidak ada prajurit di sini yang punya nyali untuk melakukan itu." Dan mereka semua menunggu bintang tersegel itu jatuh sendiri. Semua orang berhati-hati. Ketika bintang itu menerobos nanti, meskipun penghalang akan rusak dan tidak akan ada energi yang menahan ribuan bintang, kita akan dapat benar-benar terbang ke bintang yang tak terhitung. Namun, jangan pernah melakukan itu. Kecuali bintang jatuh dengan sendirinya, bahkan Master Semesta tidak dapat secara paksa mengambilnya. Hasil dari keserakahan seperti itu hanya satu, kematian. Menit dan detik berlalu, saat bintang tersegel yang bergegas ke atas menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Wus wus wus, tekanan tak berbentuk di sekitar menciptakan riak yang terlihat oleh semua orang. Hampir seperti gelembung sabun di atas jarum jahit. Tidak peduli seberapa padat dan kokoh gelembung itu, selama jarum mencapai gelembung, itu akan meletus. Dus, waktu berlalu, dan para prajurit semua melihat ke bawah.
Semua dengan sabar menunggu. Gemuruh, sebuah ledakan mengguncang ruang itu. Shoo, bintang tersegel yang bergegas ke atas seketika melesat ke atas, menjadi cahaya yang mencolok dan bergegas ke langit. Bintang tersegel telah muncul. Selanjutnya, bab 873, pembunuhan. Lebih dari 100.000 keabadian dari seluruh semesta berkumpul di sini. Ketika bintang tersegel melesat ke atas, itu seperti batu yang memecahkan permukaan air. Keheningan seketika pecah. Kelompok luas keabadian semua mulai bergerak. Segala macam serangan jarak jauh seketika meletus. Gemuruh. Ruang yang awalnya tenang di sekitar seperti selembar kertas, saat itu robek. Dan fragmen yang tak terhitung jumlahnya terlempar kemana-mana. Fragmen yang tak terhitung jumlahnya menjadi penerbangan bagi banyak keabadian menjadi jauh lebih sulit. Kunci ruang. Kunci ruang. Saat bintang tersegel meletus, sejumlah besar kaisar puncak melepaskan kunci ruang karena mereka tidak ingin membiarkan prajurit lain teleportasi ke bintang tersegel dan mengambilnya. Dan cepat, bergegaslah ke depan. Pergi. Ruang telah dikunci, teleportasi tidak berguna. Mari kita gabungkan kekuatan. Cepat, Tian Chen buru-buru berkomunikasi. Luo Feng yang ingin membiarkan panah berat teleportasi dia, melihat bahwa ruang telah runtuh menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan kecepatan regenerasinya tidak bisa mengimbangi tingkat kehancuran. Dengan sejumlah besar prajurit yang melepaskan kunci ruang, ia hanya bisa memerintahkan. Panah berat, menyerah pada teleportasi. Ayo terbang. Ya Tuan. Ingat, jaga energi dewamu di sekitarku setiap saat. Hentikan prajurit manapun untuk menggunakan serangan jiwa padaku. Luo Feng memerintahkan secara mental. Kelemahan terbesarnya adalah pertahanan jiwanya. Meskipun ia memiliki auman dewa binatang dengan amplifikasi jiwa 32 kali, dikombinasikan dengan pemahaman hukum tingkat kaisar dan kekuatan kehendak yang menakutkan, juga binatang bertanduk emas secara alami memiliki kesadaran yang kuat. Banyak hal yang digabungkan. Itu membuat pertahanan jiwanya mirip dengan pejabat tinggi. Setelah armor perak dan sayap Shawu menyebarkan sebagian besar serangan, bahkan kaisar tinggi yang mahir dalam serangan jiwa akan merasa sulit untuk membunuhnya. Tetapi ia masih bisa dipengaruhi oleh serangan jiwa. Dan kaisar puncak yang mahir dalam serangan jiwa mampu menjadi ancaman besar baginya. Tentu saja itu hanya jika ia tidak membakar tubuh abadinya. Jika ia melakukannya, bahkan kaisar rendah akan mampu membunuh tubuh bumi Luo Feng. Untungnya, sangat sedikit yang mahir dalam serangan jiwa. Luo Feng belum pernah menderita sebelumnya. Tetapi ada lebih dari 100.000 prajurit di sini. Ada banyak prajurit seperti itu. Meskipun tubuh buminya hanya salah satu dari tubuhnya yang mampu dilahirkan kembali setelah kehancuran. Tetapi untuk jiwanya dihancurkan di sini, dalam keadaan seperti itu akan menjadi bencana. Ya Tuan, panah berat mengikutinya. Mereka bergegas menuju bintang tersegel. 1000 keabadian lainnya di sekitar melakukan hal yang sama. Blok, blok, Tian Chen berteriak buru-buru. Luo Feng dan kelompok itu semua melepaskan serangan energi abadi bersama-sama untuk membentuk penghalang gabungan dan perisai untuk memblokir serangan yang menakutkan. Gemuruh! Gemuruh, gemuruh. Perang habis-habisan. Lebih dari 1000 keabadian dari 4 kamp terdiri dari lebih dari 95% kaisar. Mereka sudah diam-diam membentuk aliansi mereka sendiri sebelumnya. Entah itu aliansi 500, 1000, atau 2000, serangan gabungan mungkin tidak seakurat serangan tentara serangga. Tetapi kekuatannya menakutkan. Hanya ada satu cara untuk memblokir serangan seperti itu, menggunakan ratusan hingga ribuan prajurit bersama-sama untuk bertahan. Gila, Luo Feng menahan napas. Bahkan dengan pertahanannya yang kuat, ia tidak berani melawan serangan gabungan seperti itu. Blok, hati-hati, serbu, pergi, pergi. Tian Chen dan para kaisar batas lainnya atau kaisar puncak yang mahir dalam serangan jiwa semua berteriak dengan cemas. Tidak bagus, Luo Feng secara alami aman di dalam kelompok. Melihat ke kejauhan di mana bintang tersegel itu berada, sudah ada sejumlah besar prajurit yang mendekat. Serangan dan ledakan di sana adalah yang paling menakutkan. Ini membuat ekspresi Luo Feng berubah.
Ketika kita bersama sebelumnya dengan puluhan ribu dari kamp manusia bersama-sama, meskipun kita terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil kita tidak akan saling menyerang. Serangan yang jauh hanya akan sesekali mengenai kita. Kita hanya perlu bertahan 1 atau 2 kali. Secara keseluruhan, itu tidak terlalu berbahaya. Namun, mendekati bintang tersegel itu benar-benar kacau. Luo Feng merasa bahwa kelompoknya mungkin memiliki korban pertama. Serbu! Mereka hanya sekelompok 1000 keabadian bergegas maju sebagai kelompok menuju bintang tersegel. Secara bersamaan, puluhan kelompok lainnya melakukan hal yang sama. Tim-tim yang tertinggal semua menggertakkan gigi dan menyerang berulang kali pada mereka yang bergegas di bintang tersegel. Gemuruh! Area di dekat bintang terus-menerus memiliki ledakan. Ruang di sekitarnya telah sepenuhnya hancur, tidak meninggalkan apapun selain partikel aliran. Meskipun tim-tim semakin dekat, tidak ada yang berani menyerbu masuk. Karena serangan gabungan dari tim-tim yang mendarat di bintang tersegel itu sendiri sudah mampu membunuh kesatria. Bintang tersegel itu bagaimanapun hanyalah harta karun yang bahkan kesatria akan menjadi gila. Serangan seperti itu bahkan tidak menggoresnya. Saat tim-tim semakin dekat, ada lebih sedikit tim di belakang, dan serangan menjadi lebih lemah. Dan saat jumlah tim yang mendekati bintang tersegel bertambah, mereka dapat dengan mudah bekerja sama untuk mempertahankan serangan dari belakang. Mungkin terlihat lambat, sebenarnya pada detik ke-12 setelah bintang tersegel meletus, bintang itu akhirnya tidak diserang karena serangan sebelumnya telah mengetoknya begitu banyak sehingga ia terbang ke bawah. Ambil harta karun, ambil! Banyak keabadian semua dengan gila-gilaan bergegas pada benda tersegel. Dalam sekejap, lebih dari 10.000 keabadian bergegas menuju permukaan bintang. Ini adalah bintang yang seukuran planet, bahkan dengan lebih dari 100.000 keabadian mendarat di atasnya, masih akan ada banyak ruang. Para keabadian menggunakan kecepatan terbesar mereka untuk mengirim energi abadi mereka ke bintang tersegel, ingin meninggalkan jejak jiwa mereka. Untuk mengendalikan harta karun, seseorang harus benar-benar meninggalkan jejak roh, dan ini harus dilakukan dalam waktu tersingkat. Namun, dengan lebih dari 10.000 keabadian, perbedaan antara yang tercepat dan terlambat mungkin kurang dari 0,1 detik. Dalam waktu sesingkat itu, dengan begitu banyak jejak, tentunya mereka semua gagal. Meninggalkan jejak mengharuskan seseorang untuk sendiri dan tidak terganggu. Harta karun bagaimanapun hanya bisa memiliki satu master. Luo Feng dan timnya adalah kelompok kedua yang mendarat di bintang tersegel. Sudah ada lebih dari 30.000 keabadian saat itu. Bagaimana ini akan berhasil? Luo Feng menggosok bintang itu. Gagal saat ia menggelengkan kepalanya. Semakin banyak keabadian berkumpul di bintang itu, 40.000, 50.000, 60.000. Gemuruh. Sebuah serangan gabungan yang menakutkan seketika turun dari jauh. Ribuan keabadian di permukaan bintang seketika melepaskan pertahanan mereka dengan mudah memblokir serangan itu. Namun kekuatan serangan itu mengetuk bintang ke bawah bahkan lebih cepat. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Banyak serangan dari jauh dengan mudah diblokir oleh para keabadian di bintang itu. Itu mereka, Luo Feng melirik. Ada sekitar 30.000 keabadian yang melayang di udara dalam kelompok mereka. Di antara kelompok ini, Dalong, Makam Hitam, dan 7 Bilah, 9 makhluk menakutkan semua memimpin tim mereka sendiri. Mereka tidak bergegas sama sekali. Yang kuat dan yang lemah memiliki metode yang berbeda, pikir Luo Feng. Tian Chen dan yang lainnya lebih lemah. Mereka hanya bisa bergegas untuk sampai ke bintang terlebih dahulu. Dan makhluk mutlak seperti Dalong, bahkan jika keabadian yang beruntung mendapatkan bintang itu, mereka memiliki jaminan untuk membunuhnya dan mengambil harta karun itu darinya. Lari, cepat lari. Sebuah perintah yang menusuk bergema. Banyak keabadian di sekitar dengan cepat menyebarkan kata-kata saat mereka dengan gila-gilaan melarikan diri dari bintang itu. Gemuruh, bintang tersegel itu sudah bergerak sangat cepat ke bawah. Meskipun tekanan tak berbentuk di bawah rusak, itu masih energi dari menara bintang. Riak yang terbentuk setelahnya tumbuh bahkan lebih ganas. Beberapa yang melarikan diri darinya terkena serangan dari keabadian lain.
Bahkan jika mereka tidak mati, mereka terlempar ke belakang, ke dalam energi menara bintang yang gila. Shoot, entah itu kaisar rendah atau kaisar puncak atau bahkan kaisar batas. Saat mereka terkena ketukan ke bawah dan tidak dapat menghindar, terbang ke dalam riak energi, mereka akan seketika berkurang menjadi abu. Senjata beberapa prajurit seketika hancur, sementara beberapa cincin dunia juga pecah. Cincin yang lebih baik mungkin tidak pecah. Betapa menakutkan kekuatannya, Luo Feng terkejut. Penghalang tak berbentuk itu stabil sebelumnya, memaksa kembali bintang tersegel yang tak terhitung jumlahnya. Dan kekuatan menakutkan di belakangnya. Sekarang itu rusak. Penghalang tak berbentuk itu sendiri menjadi sumber energi yang gila. Dikombinasikan dengan energi serupa lainnya di sekitarnya, itu menghasilkan energi misterius dari menara bintang. Dengan mudah menghancurkan para kaisar, siapapun yang menyentuhnya akan mati tanpa keraguan. Harta karun, cincin dunia Kaisar Dishe, itu milikku. Bahaya dari bawah di mana ribuan bintang tersegel berada, menakutkan semua prajurit di atas. Namun orang-orang yang tidak beruntung yang mati, meninggalkan sejumlah besar harta yang melayang, membuat banyak orang bergegas untuk mendapatkannya. Karena energi yang kuat mendorong barang-barang yang tertinggal ke atas, mudah untuk mengambil harta karun itu. Mereka keluar. Di tengah kekacauan, 9 prajurit mutlak memimpin tim mereka, tampaknya tidak terburu-buru. Anda pikir bintang tersegel akan semudah itu didapat? Prajurit automaton Kaisar Kejatuhan Hidup menatap dingin dari jauh. Ia mengenakan armor emas dengan kulit hitam. Mereka terlalu cemas. Puluhan ribu pintu keluar belum sampai muncul. Bahkan jika mereka mendapatkan bintang itu, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Mereka hanya akan menjadi target. Ia telah lupa, para keabadian lain tidak sekuat dia. Jika mereka tidak bergerak lebih awal dan berdiri di kejauhan, menunggu sampai momen terakhir, mereka tidak akan punya kesempatan sama sekali. Mendapatkan bintang tersegel adalah tujuan kedua. 7 bilah adalah yang pertama. Ia melirik Kaisar 7 bilah yang jauh. Ras automaton memiliki informasi detail tentang Kaisar 7 bilah. Ia adalah target nomor 3 mereka untuk dibunuh di antara para jenius manusia. Peringkat nomor 1 adalah Lord Sektor Jenius, Luo Feng, yang sebanding dengan Kedi, dan diterima sebagai murid dari pemimpin kota kekacauan primal yang menakutkan. Menurut informasi mereka, Luo Feng seharusnya berada di perang wilayah terluar. Dengan banyak keabadian yang mati di tangannya, setelah itu ia menghilang. Ia seharusnya bersembunyi dari bahaya. Peringkat nomor 2 adalah Kaisar Api Impian. Peringkat nomor 3 adalah Kaisar 7 bilah. Selanjutnya, Bab 874, Luo Feng menunggu. Kemanusiaan adalah satu dari 4 ras puncak. Siapapun yang bisa menjadi peringkat jenius ketiga di daftar pembunuhan mereka, pasti memiliki bakat, kekuatan mental, dan pertemuan yang luar biasa. Seperti Kaisar 7 bilah. Ras automaton telah mengkonfirmasi bahwa ia memiliki harta karun 7 bilah dan yang lainnya seperti genggam ruang dan lain-lain. Ia seharusnya juga mendapatkan beberapa warisan khusus dari Master Semesta sebelumnya. Warisan yang ia dapatkan sangat mungkin dari kekuatan puncak semesta para dewa leluhur, dan itu adalah warisan pamungkas. Kaisar Kejatuhan Hidup berkata, jika ia terus tumbuh, ia pasti akan menjadi makhluk yang menakutkan dalam kemanusiaan. Kita harus membunuhnya, buat ia jatuh. Bahkan jika gurunya membalikan waktu dan ruang untuk menghidupkannya kembali, biaya menghidupkan kembali prajurit seperti itu yang dekat dengan kaisar tak terkalahkan dengan warisan yang menakutkan pasti akan mirip dengan menghidupkan kesatria. Dan harta karunnya, 7 bilah bersama dengan genggam ruang dan hal-hal lain akan datang kepada kita. Kejatuhan Hidup menatap tim yang dipimpin Kaisar 7 bilah yang jauh. Kaisar 7 bilah membawa 7 bilahnya di punggungnya dan melayang di ruang, menatap bintang tersegel yang jauh, tidak terburu-buru sama sekali. Bersiaplah, Kejatuhan Hidup memerintahkan secara diam-diam. Ras automaton sangat ketat dan teratur, mirip dengan ras yang paling terorganisir di seluruh semesta. Dengan karakteristik AI hidup, mereka sangat tersinkronisasi. Otoritas tertinggi di sini adalah Kaisar Kejatuhan Hidup. Yang lain akan mengikuti perintahnya sepenuhnya. Adapun ras lain di bawah kampul automaton, mereka juga telah memperoleh sistem dunia virtual dari mereka. Hadiah yang diberikan di dalamnya membuat mereka tunduk juga. Targetkan Kaisar 7 bilah. Formasi ke-6.
aktifkan menara pemisah. Serang. Ketika Ratu Serangga Nanchen, Dalong, Tujuh Bilah, dan Kaisar Kejatuhan Hidup sedang menonton pertarungan, bintang tersegel itu mengetuk begitu jauh ke bawah sehingga mendarat di wilayah berbahaya. Saat itu, mengenai bagian itu, banyak kaisar seketika jatuh, menyebabkan ketakutan di antara yang lain. Barang, cincin dunia, ambil mereka. Puluhan keabadian yang jatuh telah meninggalkan banyak barang yang diperebutkan oleh yang lain. Haha, area bawah berbahaya. Itu diisi dengan energi gila dari menara bintang itu sendiri. Saat seseorang menyentuhnya, ia akan jatuh. Biasanya, sangat sulit bagi kita untuk membunuh para kaisar lainnya. Namun, sekarang, selama kita mengetuk mereka ke area itu, mereka akan mati tanpa keraguan. Bunuh. Sebagian besar keabadian yang baru saja melarikan diri dari wilayah berbahaya seketika mulai bertarung. Meskipun mereka mungkin tetap dalam kelompok mereka ketika mereka bergegas menuju bintang tersegel, sekarang semuanya dalam kekacauan total. Setiap orang berjuang untuk bertahan hidup saat mereka menjauhkan diri dari bintang tersegel. Kam-kam mulai bertarung satu sama lain. Tim-tim semua hilang. Hanya kam-kam secara umum yang tersisa. Gemuruh, gemuruh, senjata roh, serangan jiwa, serangan energi, serangan senjata automaton. Di tengah ruang yang terfragmentasi, beberapa prajurit yang tidak beruntung didorong ke wilayah berbahaya dan seketika hancur. Ambil semuanya. Haha, saya telah menunggu momen ini. Bintang tersegel bukanlah sesuatu yang bisa saya dapatkan. Tetapi, menggunakan wilayah berbahaya, saya akhirnya bisa membunuh banyak kaisar GAMP lain. Saya mungkin dengan mudah mendapatkan puluhan miliar hingga ratusan miliar. Seorang raksasa manusia berlengan 6 membunuh dengan bersemangat. Entah itu manusia, automaton, iblis, atau serangga, atau ras lain yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua membunuh dan mengambil apapun yang mereka bisa. Ini gila, bintang tersegel hanya bisa memiliki satu pemilik. Oleh karena itu, banyak yang akan mati karenanya. Luo Feng melihat sekeliling di wilayah berbahaya di bawah. Tetapi, wilayah itu dapat dengan mudah melenyapkan para kaisar ini dengan tubuh abadi. Ini adalah kesempatan langka. Para kaisar batas itu telah habis-habisan. Tiba-tiba, sebuah cahaya hijau giok beriak di seluruh. Seketika, menutupi ruang yang luas. Mengejutkan, lebih dari 100.000 kaisar. Luo Feng dan panah berat, keduanya tertegun juga. Dan mereka melihat ke seberang. Di kejauhan, kejatuhan hidup memimpin tim automatonnya dengan lebih dari 100 prajurit automaton. Mereka semua memegang senjata seperti menara setinggi 3 meter. Dan kaisar kejatuhan hidup memiliki satu yang tingginya hampir 20 meter. Ada hampir 900 kaisar lainnya yang secara bersamaan membakar tubuh abadi mereka. Setiap 8 atau 9 dari mereka mendukung setiap prajurit automaton, menciptakan energi yang menakutkan untuk dituangkan ke dalam menara. Lebih dari 100 menara, semua mengeluarkan jaringan pulsa yang menakutkan yang berkumpul di menara besar kaisar kejatuhan hidup. Setelah itu, sebuah riak cahaya hijau giok berdenyut melalui area itu dan meleset lurus ke tim Tujuh Bilah. Tujuh Bilah, ekspresi tenang Tujuh Bilah yang biasa, tiba-tiba berubah drastis. Dan matanya dipenuhi dengan kejutan. Para automaton habis-habisan. Untukku, bakar, bertindak sesuai dengan rencana yang saya katakan sebelumnya. Ia berteriak dengan gila-gilaan. Sebagai satu dari 9 kekuatan super di sini, Tujuh Bilah sudah mempersiapkan rencana untuk serangan dan pertahanan sebelumnya. Tidak satu pun dari para kaisar di bawahnya ragu. Sisi automaton mengarah langsung ke Tujuh Bilah. Jika mereka tidak bertindak, ia akan mati tanpa keraguan. Namun, riak dari serangan saja sudah cukup untuk membunuh mereka semua. Oleh karena itu, para prajurit kampung manusia semua secara bersamaan membakar tubuh abadi mereka. Hal yang aneh adalah mereka menyebarkan energi dari tubuh abadi mereka terbakar ke udara. Tujuh Bilah membuka mulutnya yang besar. Sebuah sungai emas kuno meleset keluar. Sungai emas ini memiliki banyak patung binatang kuno di sepanjang sisinya. Di antaranya ada patung dewa binatang juga. Di tengahnya terdapat tempat tandus. Saat itu meleset keluar, itu seketika menelan semua energi yang tersebar dari kampung manusia. Gemuruh, energi itu bergegas masuk. Sungai kuno itu menelan semua energi dan meletus. Seketika menyebarkan jaringan emas tak berbentuk yang tetengahi lebih dari 1.000 prajurit dari kampung manusia. Gemuruh, sinar hijau giok yang meleset keluar dari menara pemisah mengenai jaringan emas.
Gambar binatang kuno muncul di seluruh jaringan emas. Itu benar-benar dewa leluhur. Kejatuhan hidup mengertakkan gigi pada pemandangan itu. Dugaan saya benar. Ini adalah pertama kalinya 7 bilah mengungkapkan sungai emas kuno. Luo Feng tertegun. Menara pemisah adalah senjata super dari ras automaton, dan harganya sebanding dengan harta karun sejati. Namun, ia tidak berharap 7 bilah mengeluarkan sungai emas kuno. Hanya energinya dan proyeksi binatang di sekitarnya membuat semua prajurit di sana tahu bahwa ini adalah harta karun yang menakutkan. Seseorang harus tahu bahwa kejatuhan hidup automaton telah lama menyiapkan rencananya dan melepaskan serangan terkuatnya. Dan meskipun 7 bilah bereaksi di tempat, dan jumlah energi abadi yang dibakar kamp manusia jauh dari sisi automaton, jaring yang dibentuk dari sungai emas masih cukup kuat untuk menyebarkan serangan dari menara pemisah. Jelas, pertahanan sungai emas jauh melebihi menara itu. Kuat, menakutkan, banyak keabadian, semua terkejut, kehilangan semua kepercayaan diri dalam mendapatkan bintang tersegel. Bunuh, bunuh. 4 kamp berada dalam perang habis-habisan. Hampir 100.000 prajurit bertarung dan membunuh dengan gila-gilaan. Dan setiap prajurit yang tertangkap dekat dengan wilayah berbahaya karena perkelahian seketika jatuh. Wus, 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 wus. Ruang hancur di sekitar mereka. Banyak pintu keluar muncul di mana-mana, dan ribuan dari mereka terlihat. Puluhan ribu pintu keluar. Pintu keluar telah muncul. Siapapun yang pernah melihat sejarah bintang tersegel, jatuh akan tahu bahwa setelah pembunuhan menjadi terlalu ekstrim di dalam area itu, banyak pintu keluar akan muncul. Dan setiap pintu keluar mengarah ke ruang terlarang individu. Seseorang bisa dengan cepat menuju ke salah satu dari mereka dan meninggalkan area itu. Selama seseorang pergi, mereka bisa melarikan diri. Lari, ayo cepat pergi. Para prajurit yang lebih lemah benar-benar terkejut oleh kegilaan itu. Menuju ke pintu keluar terdekat dan pergi. Bunuh, bunuh mereka semua. Tidak akan ada kesempatan lain jika mereka melarikan diri. Para kaisar batas dan kaisar puncak namun habis-habisan. Mereka ingin memanfaatkan wilayah berbahaya untuk membunuh sebanyak yang mereka bisa, untuk mengambil semua harta karun dan sisa-sisa mereka. Bagi mereka, tidak akan pernah ada kesempatan semudah itu untuk membunuh begitu banyak kaisar. Meskipun Luo Feng datang ke sini, ia tidak segila bintang tersegel seperti yang lain. Bahkan terhadap membunuh para kaisar lainnya, ia tidak terlalu tertarik. Jika ada minat sama sekali, itu hanya terhadap seluruh menara bintang itu sendiri. Panggilan itu yang melebihi armor raja, bahkan papan logam hitam. Namun, saya tidak bisa menjadi masternya. Saat saya datang, begitu banyak terjadi, dan bintang tersegel bahkan jatuh, pikir Luo Feng. Ia tidak menganggap ini sebagai kebetulan sama sekali tentang panggilan kuat yang membawanya ke sini. Dan fakta bahwa bintang itu memilih untuk jatuh hanya ketika ia datang. Apakah ada kebetulan seperti itu di semesta? Mungkin begitu, tetapi kemungkinannya sangat rendah. Luo Feng percaya bahwa ada sesuatu yang spesial di sini. Karena panggilan dari menara bintang, bintang tersegel secara alami tidak terlalu menarik baginya. Oleh karena itu, ia hanya ikut dan bercampur dengan tim-tim. Dan ketika mereka bergerak, ia juga melakukannya. Sampai ia sampai di bintang tersegel, ia tidak berlari secara acak, dan hanya tetap dekat dengan Tian Chen dan Kaisar Changqi bersama dengan para prajurit kuat lainnya. Kemudian, ketika bintang itu memasuki wilayah berbahaya, ia melarikan diri bersama dengan kelompok besar. Secara keseluruhan, ia hanya ikut-ikutan dan bercampur dengan tentara, diam-diam mengamati semuanya, dan melihat apakah ada perbedaan antara jatuhnya bintang ini dengan yang ada di masa lalu. Tetapi secara keseluruhan sampai sekarang, tidak ada yang spesial. Jika dugaan saya benar, selama proses bintang jatuh, seharusnya ada sesuatu yang spesial. Luo Feng telah menunggu momen itu. Selanjutnya, bab 875. Kejutan tak terduga. Luo Feng bercampur dengan kamp besar dan bekerja sama dengan Tian Chen, Changqi, dan Kaisar Kuwu. Meskipun ia tidak sengaja membunuh keabadian lain, Kuwu adalah kaisar batas dan Tian Chen adalah kaisar puncak yang mahir dalam serangan jiwa. Keduanya akan melakukan banyak serangan gabungan.
Ditambah kekacauan total di tempat itu, beberapa barang yang dilempar oleh kaisar yang terbunuh sesekali terbang ke sisi tim kecil Luo Feng. Hanya dalam beberapa menit, bahkan saya telah mendapatkan kekayaan senilai lebih dari 10 miliar elemen campuran. Luo Feng terkegun. Tidak heran semua kaisar telah menjadi gila. Ada kematian dan kekayaan di sekitar. Gila! Di dalam ruang yang luas, ada ribuan pintu keluar. Namun di tengah riak perkelahian, ruang di sekitar akan runtuh. Tetapi pintu keluar baru terus muncul. Hati-hati semuanya, Tian Chen berteriak cemas. Saya terkena serangan jiwa. Apa? Tian Chen, Anda terkena serangan jiwa? Ku Wu, Chang Qi, dan Luo Feng semua terkejut. Kamp Iblis memiliki sekitar 10 prajurit yang menuju ke sini. Di antaranya ada Kaisar Cimang yang merupakan kaisar puncak lain yang mahir dalam serangan jiwa. Saya sudah bertarung dengannya beberapa kali sebelumnya. Saya tidak punya jaminan untuk menghadapinya. Mereka sudah ada di sini. Yang lain sudah melihat. Di kejauhan, 12 prajurit Kamp Iblis bergegas ke arah mereka. Tian Chen, pemimpin itu sangat jelek. Ia memiliki 4 anggota badan seperti binatang. Ia meraung keras. Ku Wu, naga berkepala 2 sepanjang 10 km, meraung juga. Sungai Bilah, tim iblis elit jelas telah menangkap tim kecil Luo Feng. Di sisi Luo Feng, mereka memiliki Ku Wu dan panah berat, yang keduanya adalah Kaisar Batas. Nama Sungai Bilah telah lama menyebar jauh, dan mereka semua memperlakukannya sebagai Kaisar Batas juga. Tian Chen juga bisa diperlakukan sama, hanya Chang Qi yang terkenal. Secara keseluruhan, tim Luo Feng bisa dikatakan memiliki 4 Kaisar Batas. Ini juga alasan mengapa mereka bisa tetap aman sebelumnya dan mendapatkan harta karun dari sekitar mereka. Dan bagi tim iblis untuk bergegas, itu berarti mereka memiliki kepercayaan diri. 12 prajurit itu memiliki 6 Kaisar Batas, dan Kaisar Cimang itu telah bertarung dengan Tian Chen di Menara Bintang sebelumnya. Tetapi mereka tidak bisa menyelesaikan satu sama lain. Meskipun ia tidak bisa membunuh Tian Chen, menghentikannya bukan masalah. Ayo mundur, Ku Wu memerintahkan. Aum, naga berkepala 2 dari sisi iblis melolong, melepaskan kontrol waktu di area tim Luo Feng berada. Penghentian waktu. Tim mereka semua melolong di dalam, melepaskan kekuatan mereka untuk mengembalikan aliran waktu kembali normal. Hahar, Tian Chen, Anda akan mati kali ini. Cimang tersenyum lebar. Bunuh mereka. Betapa kesempatan langka. Tim iblis elit semua sangat bersemangat. Jumlah kekayaan yang bisa mereka dapatkan dari membunuh tim ini gila. Terutama Kaisar Sungai Bilah yang telah mendapatkan harta karun menara pengorbanan sebelumnya, yang mampu membuat panah berat yang koma pulih dalam waktu sesingkat itu. Kekayaannya terkenal di seluruh. Dinu, di tengah perang 100.000 keabadian, pertarungan tim Luo Feng tidak terlalu mencolok. Sisi mereka memiliki 5 prajurit, dan 4 dari mereka dianggap Kaisar Batas. Sisi Iblis memiliki 12 prajurit, dan 6 dari mereka adalah Kaisar Batas. Namun dengan 6 digabungkan bersama, itu memberi mereka kekuatan 1 Kaisar Batas ekstra. Sisi Luo Feng dirugikan. Pertempuran seketika tenggelam dalam kegilaan. Saya hanya bisa menghentikan Cimang, Tian Chen berkata dengan mendesak. Saya hanya bisa sementara menghentikan 2 Kaisar Batas yang digabungkan. Kuau juga cemas. Sungai Bilah, bisakah Anda menahan mereka? Serahkan pada saya, Luo Feng mengertakkan gigi. Tidak ada cara. Meskipun ia memiliki kristal dewa api terkuat, ledakan tidak akan membedakan sekutu dari musuh. Terlebih lagi, sisi musuh memiliki 6 Kaisar Batas, dan pertahanan gabungan mereka bisa sepenuhnya menahan ledakan itu. Jika ia meledakkan ketiga kristal yang ia miliki, masih ada beberapa harapan saat itu. Namun, itu mungkin berarti sisinya akan hilang juga. Pertama, bunuh para kaisar puncak itu. Luo Feng memerintahkan panah berat. Hus, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan membawa panah berat. Cepat seperti kilat, membuat kampung iblis tidak punya cara untuk mengejarnya.
Kita tidak bisa menangkapnya. Sungai bilah ini terlalu cepat. Hadapi Tianchen dan Kuawu dulu. Kita akan menggabungkan kekuatan nanti untuk menyelesaikan sungai bilah. Kampung Iblis dengan cepat membuat keputusan untuk menyerah mengejar Luo Feng. Namun, bahkan jika mereka melakukannya, Luo Feng tidak akan membiarkan mereka. Luo Feng membawa panah berat dan bergegas menuju para kaisar puncak. Puk, puk, panah berat memegang 2 bilah busur dan menebas mereka. 1 puncak jatuh. Kematian, kematian. Luo Feng sendiri bertarung melawan puncak lainnya, menggunakan sayap Xiao untuk merobek pertahanannya sebelum menggunakan bilah bayangan racun. Ia menebas 50% dari tubuh abadinya, mengurangi kekuatannya sebelum menggunakan tebasan lain untuk hampir membunuhnya. Dalam sekejap mata, panah berat telah menghadapi 3 kaisar puncak dan Luo Feng telah menyelesaikan 1. Ketika 4 puncak dari Kampung Iblis jatuh, Kaisar Changqi dari sisi manusia melolong. Ia terlempar ke wilayah berbahaya dan seketika berkurang menjadi tidak ada. Changqi telah jatuh. Gemuruh. Kuawu secara bersamaan diserang oleh 3 kaisar batas, nyaris menghindari wilayah berbahaya dan melarikan diri. Ia gemetar di dalam saat ia berkata, "Yang, Tianchen, ayo cepat lari. Saya tidak bisa bertahan lagi. Saya tidak bisa lari." Tianchen juga cemas. Ia menghadapi Cimang dan kaisar batas lain dan berada dalam bahaya ekstrim. Luo Feng juga panik. Dalam sekejap, sisinya telah jatuh ke dalam kesulitan seperti itu dan bahkan Changqi telah jatuh. Panah berat, pergi bantu Kuawu. Pertahanan Anda kuat. Anda seharusnya bisa mengambil 2 hingga 3 kaisar batas itu. Kaisar batas yang membunuh Changqi itu terbang menuju Kuawu. Kuawu kemudian akan diserang oleh 4 kaisar batas pada saat yang sama. "Ya Tuan, saya akan pergi membantu Tianchen." Luo Feng mengepakkan sayapnya dan terbang ke arahnya. Menurut rencananya, panah berat mampu memblokir 2 hingga 3 dari musuh. Dengan ia bekerja sama dengan Kuawu, bahkan dengan 4 kaisar batas menyerang mereka, mereka bisa menahannya. Tianchen namun berada dalam bahaya. Kekuatannya dekat dengan Cimang, dan saat ini kaisar batas lain membantu Cimang. Satu-satunya alasan Tianchen bisa bertahan adalah karena ia sudah membakar energi abadinya untuk melawan. Cimang dan rekannya telah melakukan hal yang sama, dan pertempuran itu sengit. Shoot! Sebuah siluet palu besar yang kabur menghantam keras Tianchen, menyebabkannya memuntahkan darah, jatuh dengan cepat. Di bawahnya adalah wilayah berbahaya. Tianchen, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan membentuk garis busur, bergegas untuk menghentikannya. Gemuruh. Dengan energi abadi yang terbakar, seseorang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya serangan itu. Luo Feng bertahan dan memperlambatnya, tetapi ia juga terseret ke bawah. Yang, Tianchen melihat dengan mendesak pada Luo Feng. Hus, sebuah serangan ilusi jiwa tak berbentuk dikirim dari Cimang di atas mengenai Luo Feng. Saat ia terkena, Luo Feng kehilangan kendali atas tubuhnya dan terbang ke bawah. Ini membuat panah berat yang jauh mengubah ekspresinya menjadi takut saat ia berteriak, "Tuan, Yang!" Tianchen memiliki tatapan yang menyakitkan juga saat ia bergegas ke bawah padanya. Don. Tianchen tampak seperti ia kesakitan, tetapi matanya berkilat dengan kegembiraan yang cengit. "Hahaha, saya benar-benar akan mendapatkan hadiah surga kali ini." Saat itu saya berhasil mengontrol jiwa Cimang, memungkinkannya untuk kembali untuk tinggal di Kampung Iblis. Itu memang langkah yang bijak. Ia sangat bersemangat. Tianchen adalah master dalam kontrol jiwa. Ia telah menjalani hidup yang keras dan menghadapi banyak kesulitan. Itu membuatnya memiliki pandangan khusus tentang dunia. Ia dengan penuh semangat berteman dengan kelompok besar orang. Siapa saja yang berinteraksi dengannya, semua akan berpikir ia bukan orang jahat. Di dalam namun, ia benar-benar sesuatu yang lain. Ia memang telah bertarung dengan Cimang beberapa kali sebelumnya. Ketiga kalinya mereka bertemu, ia menggunakan teknik jiwanya untuk mengontrol musuh, dan Cimang menjadi budak jiwanya. Tidak ada cara untuk melihatnya di permukaan. Ditambah, sistem komunikasi tentara Kampung Iblis yang lemah
Mereka tidak memiliki sistem pemindaian tentara manusia atau automaton. Cara mereka mengumpulkan poin kontribusi harus mereka merekamnya dan menyampaikannya, dan mereka hanya bisa mengirim pesan. Ini memungkinkannya untuk mengontrol Kaisar Cimang, dan karena sistem komunikasi yang buruk, tidak ada yang bisa menemukan perubahan di dalamnya. Oleh karena itu, Cimang terus tinggal di dalam kampung iblis, sekali-kali keluar untuk misi dengan rekannya. Kemudian, mereka akan secara tidak sengaja bertemu dan bekerja sama. Ia telah melakukan ini 3 kali sebelumnya. 1 kali, mereka berhasil bekerja sama untuk mengontrol kaisar batas lain, Kaisar Kabut. Kali ini, dengan jatuhnya bintang tersingkap, mereka seketika menyadari kesempatannya. Ketika ia bertemu Luo Feng, ia seketika senang. Haha, Yang, Sungai Bilah, ini adalah ikan besar. Saya dengar ia mendapatkan harta karun dari tawar pengorbanan, dan ia bahkan bisa memperbaiki panah berat. Kekayaannya pasti jauh lebih banyak daripada kaisar batas normal. Oleh karena itu, ia telah memerintahkan Cimang dan Kabut untuk segera membawa beberapa teman iblis untuk menyerang mereka bersama-sama. Keduanya dikontrol olehnya. Dan ketika Cimang telah bekerja sama dengan kaisar batas lain sebelumnya untuk menyerang Tian Chen dan Cimang, keduanya telah membakar tubuh abadi mereka untuk berpura-pura. Sebenarnya, mereka bekerja sama untuk menyerang kaisar batas lain bersama-sama. 2 master di serangan jiwa membakar tubuh abadi. Tujuan pertama mereka adalah mengontrol kaisar itu. Jika itu tidak berhasil, mereka akan membunuhnya. Namun hasilnya sukses. Surga membantu saya. Betapa sulit mengontrol kaisar batas. Dalam keadaan ini, bahkan jika saya membakar tubuh abadi saya, dan meskipun Cimang dan saya mahir dalam serangan jiwa, ini semua begitu rendah. Dan saya benar-benar berhasil. Hahaha, Tian Chen sangat bersemangat. Oleh karena itu, pertarungan kali ini, Tian Chen sudah memiliki 3 kaisar batas yang membantunya. Tidak ada satupun di kedua sisi yang tahu tentang ini sama sekali. Kalian semua adalah target saya. Harta dan kekayaan Anda semua milik saya. Ia mengoceh dengan gila di dalam. Untuk menjadi prajurit absolut dari semesta, seseorang entah memiliki pertemuan khusus atau guru yang kuat. Tanpa salah satu atau keduanya, seseorang harus menciptakan kesempatan mereka sendiri. Tian Chen kebetulan mengontrol Cimang dan membiarkannya kembali secara normal ke kampung iblis. Dengan sistem kampung iblis yang buruk, itu memungkinkannya untuk terus berlangsung untuk sementara waktu dan memberinya kesempatan untuk bangkit. Don, ia berpura-pura terlempar jauh ke belakang hanya untuk memikat Luo Feng untuk menyelamatkannya. Luo Feng secara natural bergegas masuk, tetapi terkena serangan Cimang, jatuh dengan cepat. Tidak bagus. Tian Chen menyadari Luo Feng terbangun dan terkejut. Ia telah menduga bahwa Luo Feng tahu rahasianya, namun matanya berkedip dingin. Sudah terlambat. Jarak ke wilayah berbahaya terlalu dekat dan kekuatan jatuhnya terlalu kuat. Tidak ada cara untuk berhenti sekarang. Sudah terlambat. Luo Feng menyadari ini juga. Kekuatan jatuhnya terlalu kuat dan bahkan dengan sayap Shawu, ia tidak punya cara untuk menghindari wilayah berbahaya yang luas. Ia membalikan tangannya dan mengeluarkan kristal Dewa Api terkuat, siap untuk meledakkannya. Saya tidak bisa melarikan diri. Saya akan menggunakan kristal untuk melarikan diri dan menggunakan kekuatannya untuk mendorong saya ke atas. Reaksi Luo Feng sederhana dan mematikan. Selama ledakan, jarak yang dekat juga akan membunuh Tian Chen yang jahat itu. Tidak bagus, ekspresi Tian Chen berubah. Ia mencoba membunuh kita semua bersama-sama. Namun saat Luo Feng mengeluarkan kristal Dewa Api, sebuah energi misterius yang agung dan tak tertahankan seketika menutupi Luo Feng. Sebuah suara bergema di dalam telinga, pikiran, dan kesadarannya. Anak, kemarilah. Wus, dengan lebih dari 100.000 keabadian yang gila-gilaan bertarung di atas, baik Dalong, kejatuhan hidup, dan 7 bilah. Dengan ribuan pintu keluar runtuh dan yang baru muncul, satu tiba-tiba muncul di depan Luo Feng, membuatnya bahkan tidak bisa menghindar. Sebenarnya, energi misterius itu sebenarnya telah membimbingnya ke dalamnya. Wus, Luo Feng memegang kristal Dewa Api dan bergegas melalui pintu keluar, meninggalkan ruang itu.